Perkenalkan, nama saya Novi Gani Putri Saragi dari program studi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya dalam bidang studi ICT Literasi terkait manajemen inventaris barang milik negara atau BMN berbasis Google Sheet. Yang pertama nanti adalah terbelakang, lalu tata cara penggunaan, flowchart metode pelaksanaan, serta simulasi pengisian Google Sheet. Latar belakang presentasi ini adalah salah satu aktivitas yang sangat membutuhkan dukungan teknologi adalah pengelolaan inventaris barang milik negara yang seringkali masih dilakukan secara manual dan rawan menyebabkan kesalahan pencatatan, data ganda maupun kehilangan informasi. Dengan memanfaatkan platform sederhana seperti Google Sheet, proses pencatatan inventaris barang milik negara dapat dilakukan secara lebih akurat, efisien, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Tata cara penggunaannya sendiri, panduan penggunaan sistem ini sistem inventaris berbasis Google Sheet yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan memantau data barang milik negara di lingkungan KP2KP Kota Pinang. Ini memberikan petunjuk teknis penggunaan dan pengisian data inventaris agar pencatatan BMN menjadi lebih akurat, terstruktur, dan mudah dikelola. Langkah yang pertama, kita dapat membuka Google Drive atau file eh, Excel inventarisnya, lalu kita dapat memilih file dengan judul BMN KP2KP Kota Pinang. Di sini nanti linknya, nanti kita akan lanjut di pada saat simulasi. Lalu langkah keduanya kita akan menambahkan data baru seperti kita mengisi data pada baris kosong sesuai dengan kolom yang ada. Lalu langkah yang ketiga, pastikan tidak ada kolom yang kosong, NUP-nya tidak boleh sama, kondisi diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta lokasi sesuai lokasi fisik barang. Nah, untuk file itu sendiri, memang lokasi fisik barangnya itu memang belum ada karena kita di bawah KPP Rantau Prapat. Nah, KP2KP itu lokasinya sehingga pada saat di filenya itu nanti terlihat belum memiliki lokasi. Lalu langkah keempat, penggunaan fitur Google Sheet. Menghitung jumlah barang dengan zoom, lalu menghitung jumlah barang berdasarkan kondisi atau count if, menggunakan filter, bisa melihat menu data nanti, create filternya, lalu kita short berdasarkan data yang ingin kita tampilkan. Langkah kelima ada melakukan pemeriksaan sebelum kita posting, sehingga tidak ada data yang kosong, NIP-nya tidak terduplikat, jumlah barangnya sesuai dengan kondisi sebenarnya, memastikan rumusnya tidak terhapus. Nah, nanti di sini juga saya akan menampilkan flowchart atau diagram alir yang merupakan representasi visual atau diagram yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, logika, dan alur kerja suatu proses algoritma atau sistem secara sistematis. Berfungsi untuk menyederhanakan alur yang kompleks agar mudah dipahami, mendokumentasikan proses, mempermudah identifikasi kesalahan, serta menjadi panduan dalam pemrograman atau perbaikan bisnis. Nah, di sini ada flowchartnya. Nanti di sini ada keterangan tentang toolkit atau legend flowchartnya. Dimulai dari pengenalan fungsi dasar Google Sheet, lalu mengisi data inventaris contoh, lalu membuat kategori barang dan menambahkan filter mengurutkan data, menghitung jumlah barang. Nah, ketika membuat kategori barang itu sudah selesai, kita cek ulang lagi dan memperbaiki data jika ada kesalahan. Jika ternyata pada saat pengecekan itu ada data yang belum sesuai atau tidak benar, maka kita kembali lagi dengan menambahkan filter dan mengurutkan data. Nah, tetapi jika sudah, kita membuat panduan penggunaan Google Sheet tadi, lalu menyusun laporan tugas akhir dan selesai. Di sini saya akan coba share pola kerjanya.
Oke. Nah, kita masuk dalam eh, file Google Sheet yang tadi saya jelaskan. Ini adalah file BMN KP2 Kota Pinang. Di sini ada eh, kolom yang sudah berjudul nomor, jenis BMN, kode satker, nama satker, kode barang, dan nanti bisa dilihat sampai di ujung itu ada ada sudah ada judulnya masing-masing, sudah ada judul kolomnya masing-masing. Nah, di sini sudah saya coba masukkan beberapa data. Ada 57 data. Di sini bisa dilihat mesin protentik, ada kode satkernya, nama satkernya KP2 KP Kota Pinang, mereknya, tipe, kondisi, dia dokumennya, nomor BPK. Nah, kita kembali ke penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kan tadi saya bilang ada filter. Nah, kita bisa filter. Kita filter menurut ketentuan atau menurut nilai. Nah, kita bisa karena nih kita bisa filter. Contohnya ini kita filter urutkan A ke Z. Nah, jadi dia bisa lebih rapi atau oke. Hmm. Nah, ini nanti bisa kita ubah juga kalau dia tidak bisa di sini. Hmm. Oke, buat filter. Hmm. Hmm. Nah, di sini nih dah nih. Nah, kelihatan nih kan kalau kita mau lihat nih, misalnya kita mau lihat dia berapa yang angkatan bermotor nih, dia bisa kita filter. Jadi kita bisa pilih berdasarkan data yang mau kita lihat saja. Jadi nggak susah untuk melihatnya. Ini saya berikan contoh satu. Kira-kira angkutan bermotor itu ada berapa ya di Kota Pinang tuh. Kita nggak usah cantang yang lainnya. Kita hanya centang alat bermotornya aja. Nah, nanti dia keluar. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk mengembalikannya lagi, ya kita tinggal centang seluruhnya. Oke, oke. Nah, untuk rumusnya, kalau kita mau menjumlahkan, kita tinggal sum aja. Nah, di sebelah sini boleh. Hmm, kita bisa sum atau nah, ini sudah ada contoh saya buat sebelumnya count if. Nah, ini kan ada jumlah kita count if ini rumus ini memudahkan kita untuk melihat jumlah barang yang baik itu berapa. Jadi bisa kita count if, kita tarik datanya ini kita count if, tarik izin. Nah, kita count if. Nah, ini rentangnya kita blok semua data lalu kita bikin kriterianya baik, lalu tinggal kita enter. Nah, nanti kelihatan berarti kategori barang dengan kategori baik itu ada sebanyak 28. Jadi ini memudahkan untuk kita menentukan atau melihat dan memfilter data inventaris barang milik negara di KP2 KP Kota Pinang. eh, jadi lebih terarah, terukur, kita juga bisa memfilter barang yang baik ada berapa, rusak berat berapa, rusak sedang ada berapa. Mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.